Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 8 akan mempresentasikan bab 10, etika bisnis, tanggung jawab sosial, dan keberlangsungan lingkungan. Nama anggota kelompok kami, saya Nancy Riana, Amiyati, Sofia, Anissa, Aulia, dan Ilham Akbar. Etika bisnis. Institute of Business Ethics menyimpulkan komitmen yang jelas terhadap pelaksanaan etika secara konsisten lebih dari perusahaan yang tidak menampilkan pelaksanaan etika. Etika bisnis adalah prinsip-prinsip pelaksanaan dalam organisasi yang memandu pengambilan keputusan dan perilaku. Kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya etika bisnis melanda seluruh dunia. Ahli strategi seperti CEO dan pemilik bisnis adalah individu yang paling bertanggung jawab untuk memastikan prinsip-prinsip etika bisnis yang tinggi didukung dan dipraktikkan dalam suatu organisasi. Kode etika bisnis. Hanya memiliki kode etik bisnis tidak cukup untuk menjamin perilaku bisnis yang beretika. Kode etik dianggap sebagai tipuan masyarakat, sekumpulan hal klise. Untuk memastikan kode etik tersebut dipahami, diyakini, dan diingat, pelatihan pekerja juga perlu agar karyawan paham konsekuensi apabila melanggar kode etik, sehingga karyawan menjunjung tinggi kode etik tersebut. Budaya etika. Salah satu alasan pemberian imbalan tinggi kepada penyusun strategi bahwa mereka harus menanggung moral perusahaan. Penyusunan strategi bertanggung jawab untuk mengembangkan, mengomunikasikan, dan mendorong kode etik bisnis terhadap organisasi. Bukan hanya penyusun strategi, manajer juga harus memberikan kepemimpinan beretika melalui contoh dan tindakan. Manajer bertanggung jawab untuk mengembangkan dan mengimplementasikan pengambilan keputusan beretika. Whistleblowing merujuk kepada kebijakan yang meminta karyawan untuk melaporkan pelanggaran etika apapun yang mereka temui atau melihat di perusahaan. Securities and Exchange Commission baru-baru ini memperkuat kebijakan menyampaikan informasi pelanggaran. Orang yang menyampaikan pelanggaran di dunia korporat menerima hingga 25% hasil proses hukum terhadap perusahaan yang telah melakukan kesalahan. Tahun 2012, bagaimana bank membantu ribuan orang Amerika yang menghindari pajak. Kemungkinan jumlah pembayaran yang terbesar yang pernah diberikan orang Amerika menjadi whistleblower. Baru-baru ini seorang akuntan membisiki IRS bahwa karyawannya sedang menghemat pajak dan menerima 4,5 juta dolar dalam penghargaan whistleblower pertama IRS. Program pelatihan etika seharusnya memasukkan pesan dari CEO dengan menekankan pada praktik bisnis beretika. Penyuapan yang didefinisikan oleh Black's Law Dictionary sebagai penawaran, pemberian, penerimaan, atau meminta barang apapun yang bernilai untuk mempengaruhi perilaku sebuah badan atau orang lain yang membebaskannya dari tanggung jawab publik atau hukum sebagai sebuah hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi perilaku penerima. Kemudian ada suap, itu memberikan hadiah yang diberikan untuk mempengaruhi perintah si penerima. Hadiah tersebut dapat berupa uang, barang, hak dalam bertindak, properti, kenaikan pangkat, hak istimewa, honor, keuntungan, atau hanya sebuah janji atau usaha untuk mendorong atau mempengaruhi tindakan. Membayar suap dianggap melawan hukum dan tidak beretika di Amerika Serikat, tetapi di beberapa negara membayar suap dan pembayaran kembali dapat diterima. Inisiatif anti penyuapan dan pemerasan yang penting didukung oleh banyak organisasi seperti Bank Dunia, Lembaga Keuangan Internasional, Organisasi Amerika Serikat, dan lainnya. SEC dan Departemen Kehakiman sedang menginvestigasi perusahaan farmasi seperti Merck, Bristol Myers Squibb, dan GlaxoSmithKline plc karena tuduhan membayar penyuapan di negara luar tertentu untuk meningkatkan penjualan dan percepatan persetujuan. SEC dan Departemen Kehakiman juga menginvestigasi Hewlett-Packard yang dituduh menjabat pemerintah Rusia untuk mengamankan jaringan teknologi informasi sekitar 44,5 juta dolar. Romansa di tempat kerja. Romansa di tempat kerja atau workplace
Romance adalah hubungan akrab antara dua orang karyawan yang saling menyetujui berlawanan dengan pelecehan seksual, di mana Equal Employment Opportunity mendefinisikan perbuatan ini secara meluas sebagai kelanjutan hubungan seksual yang tidak diinginkan, permintaan hubungan seksual, dan tindakan verbal atau fisik bersifat seksual. Romansa di tempat kerja dapat merusak modal dan produktivitas di tempat kerja untuk sejumlah alasan yang meliputi 1. Keluhan akan sikap pilih kasih dapat naik. Yang 2. Kerahasiaan catatan tertentu dapat dilanggar. Yang ketiga, mengurangi kualitas dan kuantitas kerja yang dapat menimbulkan masalah. Yang keempat, pendapat pribadi yang dapat berujung pada pendapat kerja. Yang kelima, membisikkan rahasia dapat membawa kepada tekanan dan permusuhan di antara rekan kerja. Yang keenam, tuduhan pelecehan seksual atau diskriminasi dapat terjadi kemudian, baik oleh keterlibatan wanita atau pihak ketiga. Yang ketujuh, konflik kepentingan meningkat, khususnya ketika kesejahteraan mengalahkan mitranya menjadi kesejahteraan perusahaan. Alasan menentukan pedoman atau kebijakan yang menangani romansa di tempat kerja adalah sebagai berikut. A. Pedoman dapat membantu perusahaan agar benar-benar mempertahankan dirinya sendiri dan menghindari tuduhan pelecehan seksual atau diskriminasi. B. Pedoman dapat menspesifikasi alasan-alasan mengapa romansa di tempat kerja bukanlah gagasan yang baik. C. Pedoman dapat menspesifikasi penalti resultan untuk pasangan yang mempunyai romansa jika masalahnya muncul. D. Pedoman dapat mempromosikan atmosfer kerja yang profesional dan adil. E. Pedoman dapat membantu memastikan kepatuhan dengan hukum federal, negara bagian, dan lokal serta kasus-kasus pengadilan terkini. Tanggung jawab sosial. Organisasi-organisasi memiliki tanggung jawab sosial luar biasa. Organisasi tidak memiliki kewajiban untuk melakukan lebih bagi masyarakat dari yang diminta secara hukum. Tujuan tanggung jawab sosial perusahaan untuk membuat keuntungan yang cukup untuk menutupi biaya di masa depan, karena jika tidak mencapai, tidak ada tanggung jawab sosial lain yang dapat dipenuhi. Selanjutnya, kebijakan sosial. Kebijakan sosial memperhatikan tanggung jawab apa yang dimiliki perusahaan kepada karyawannya, pelanggan, lingkungan, minoritas, komunitas, pemegang saham, dan kelompok lain. Setelah berdebat beberapa dekade, banyak perusahaan itu masih berjuang untuk menentukan kebijakan sosial yang sesuai. Selanjutnya, kebijakan sosial pada masa pensiun. Pemerintah Jepang membuat langkah bertahap dari berusia ke 65 tahun ketika seseorang mulai menerima pensiun, dan premi yang dibayarkan karyawan Jepang naik ketika pembayaran mengalami kegagalan. Tidak seperti Amerika Serikat, Jepang tidak memiliki hukum untuk melawan diskriminasi terhadap usia. Produktivitas pekerja yang meningkat di Jepang tidak mampu penurunan jumlah pekerja, sehingga menghasilkan penurunan dalam konstruksi ekonomi. Kelangsungan lingkungan. Strategi dan negara semakin diteliti dari perspektif lingkungan. Perusahaan seperti Walmart tidak hanya mengawasi tawaran harganya untuk produk, tetapi bagaimana dibuat dalam rangka lingkungan, sebagaimana keselamatan infrastruktur tinggi, khususnya pabrik-pabrik negara. Bisnis tidak boleh eksploitasi dan memulai lingkungan alami. Konsumen pemerintah khususnya membandingkan yang macam dibandingkan melindungi lingkungan tersebut. Masyarakat saat menghargai perusahaan yang melaksanakan dalam sebuah strategi melestarikan dan memelihara keseimbangan bagi alam dan bersih dan sehat. Laporan pelestarian mengungkapkan operasi perusahaan yang berdampak pada lingkungan alam. Dokumen ini membuka kepada pemegang saham mengenai praktik buruh perusahaan, pembelian produk, efisiensi energi, dampak lingkungan, dan praktik etika bisnis. Ini adalah bisnis yang baik bagi perusahaan untuk memberikan laporan pelestarian setiap tahunnya kepada publik. Dengan 60.000 pemasok dari lebih dari 350 miliar dolar dalam penjualan tahunan, Walmart bekerja dengan pemasoknya untuk memastikan mereka memberikan pelaporan seperti itu. Banyak perusahaan menggunakan laporan pelestarian Walmart sebagai tolak ukur, panduan, dan modal untuk diikuti dalam menyiapkan laporan mereka sendiri. Walmart mendorong dan mengharapkan karyawannya
untuk mengadopsi apa yang disebut proyek-proyek pribadi pelestarian yang memasukkan pengukuran seperti mengelola pengurangan berat badan atau kelompok pendukung penghentian merokok, bersepeda ke tempat kerja, atau mulai program daur ulang kesehatan karyawan itu dapat menjadi bagian dari pelestarian. Home Depot, partikel kedua terbesar di dunia setelah Walmart, baru-baru ini melipat gandakan penawarannya atas produk ramah lingkungan seperti semua obat nyamuk alami. Home Depot juga membuatnya menjadi lebih mudah bagi pelanggan untuk mendapatkan produk organiknya dengan label khusus yang mirip dengan penanda Timberland Green Index. Merusak lingkungan alam dapat dianggap tidak beretika, melawan hukum dan mahal. Manajer dan karyawan saat ini harus berhati-hati untuk tidak mengabaikan atau tidak mengindahkan masalah polusi, atau mereka akan membuat diri mereka sendiri bertanggung jawab secara pribadi. Kurangnya perubahan standar. Beberapa tahun lalu, perusahaan tidak dapat lolos dengan menempatkan terminologi hijau dalam produk mereka, dan pelabelan yang menggunakan istilah organik, hijau, aman, ramah lingkungan, tidak beracun atau alami, karena tidak ada hukum atau definisi yang diterima secara umum. Secara strategis, perusahaan yang lebih daripada sebelumnya harus menunjukkan kepada pelanggan dan pemegang saham mereka bahwa usaha penghijauan mereka adalah substantif dan menempatkan perusahaan terpisah dari pesaingnya. Fakta dan figur kinerja perusahaan harus mendukung retorika mereka dan konsisten dengan standar pelestarian. Mengelola urusan lingkungan dalam perusahaan. Tantangan ekologi yang dihadapi seluruh organisasi meminta manajer untuk memformulasikan strategi yang memelihara dan melestarikan sumber daya alam dan mengendalikan polusi. Perusahaan terus mengembangkan lini produk hijau yang terurai secara hayati atau dibuat dari produk daur ulang. Produk hijau laris terjual. Strategi lingkungan dapat meliputi kegiatan mengembangkan atau memperoleh bisnis hijau, melepaskan atau mengubah bisnis kerusakan lingkungan, berusaha untuk menjadi produsen berbiaya rendah melalui meminimalisasi sampah dan konservasi energi, serta mengejar strategi diferensiasi melalui fitur produk hijau. Sebagai tambahan, perusahaan dapat memasukkan seorang perwakilan lingkungan di dewan direksi mereka, melaksanakan audit lingkungan secara teratur, mengimplementasikan bonus untuk hasil lingkungan yang menguntungkan, menjadi terlibat dalam permasalahan dan program lingkungan, memasukkan nilai lingkungan dalam pernyataan misi, menentukan sasaran berorientasi lingkungan, memperoleh keahlian lingkungan, dan memberikan program pelatihan lingkungan untuk karyawan dan manajer perusahaan. Memelihara lingkungan seharusnya menjadi bagian permanen dalam melakukan bisnis untuk alasan-alasan berikut. Pertama, konsumen menginginkan produk aman lingkungan yang jumlahnya banyak. 2. Opini publik yang menginginkan perusahaan melaksanakan bisnis dengan cara yang memelihara lingkungan alam sangat kuat. 3. Kelompok penganjur lingkungan sekarang memiliki lebih dari 20 juta orang Amerika sebagai anggotanya. Kemudian yang keempat, ada regulasi federal dan lingkungan negara bagian berubah dengan cepat dan menjadi lebih kompleks. Yang kelima, semakin banyak pemberi pinjaman yang memeriksa kewajiban lingkungan dari bisnis yang mencari pinjaman. Banyak pelanggan, pemasok, penyalur, dan investor yang menghindari untuk melakukan bisnis dengan perusahaan yang lemah secara lingkungan. Kemudian yang terakhir ada tuntutan kewajiban dan denda terhadap perusahaan yang memiliki masalah lingkungan semakin naik. Banyak perusahaan yang menjadi proaktif secara lingkungan melakukan lebih dari usaha minimum dalam mengembangkan dan mengimplementasikan strategi yang memelihara lingkungan. Sertifikasi ISO 14000 dan 14001. Pengertian ISO. International Organization for Standardization atau ISO adalah jaringan dari institut standar nasional dari 147 negara dengan satu anggota per negara. ISO adalah pengembang standar pelestarian terbesar di dunia. Standar ISO tidak memiliki otoritas hukum untuk mendorong implementasi mereka. ISO sendiri tidak mengatur atau membuat undang-undangnya.
ISO 14000. ISO 14000 merujuk kepada serangkaian standar secara sukarela dalam bidang lingkungan. Anggota standar ISO 14000 memperhatikan perluasan di mana perusahaan meminimalkan pengaruh berbahaya di lingkungan yang disebabkan oleh aktivitasnya dan secara berkesinambungan mengawasi dan memperbaiki kinerja lingkungannya sendiri. Hal yang termasuk dalam bidang standar 14000 adalah bidang standar 14001 seperti audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, pelabelan lingkungan, dan penilaian daur hidup. ISO 14001. Standar ISO 14001 meminta agar komunitas atau organisasi berada di tempatnya dan mengimplementasikan serangkaian praktik dan prosedur yang ketika dilakukan bersama menghasilkan sistem manajemen lingkungan atau Environmental Management System yang disingkat IMS. Persyaratan IMS yang ada di ISO 14001. 1. Menunjukkan komitmen untuk mencegah polusi. 2. Mengidentifikasikan seluruh aspek dari aktivitas organisasional produk. 3. Menentukan sasaran kinerja dan target untuk sistem manajemen. 4. Memenuhi sasaran lingkungan yang menyertakan pelatihan karyawan, menentukan instruksi dan praktik kerja. Kelima, melaksanakan audit operasi IMS. Keenam, mengambil tindakan korektif ketika penyimpangan dari IMS terjadi.